Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Anak-anak yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan mengkaji, mempelajari materi fikih, yaitu tentang sujud syukur. Sujud itu di dalam fikih ini ada beberapa macam. Ada sujud itu yang berada di luar sholat, ada sujud yang berada di dalam sholat. Sujud yang berada di dalam sholat, contohnya sujud apa? Sujud yang berada dalam sholat apa? Sujud sahwi. Kurang satu. Bukan. Sujud sebagai rukun. Nah, itu ada dua. Nah, kenapa sujud syukur dan sujud tilawah ini masuk lingkaran di luar sholat? Karena apa? Karena walaupun sujud tilawah itu juga boleh dilakukan di dalam sholat, ya. Cuma kalau orang sholat nanti menyengaja membaca surat yang ada ayat sajdahnya, kemudian kita niati ben iso sujud, maka sholatnya batal. Itu makanya sujud tilawah itu masuk lingkaran di masuk. Sekarang kita membahas tentang sujud syukur. Pengertian sujud syukur. Pengertian sujud syukur adalah sujud satu kali di luar sholat yang dikerjakan seseorang yang baru memperoleh kenikmatan atau baru terhindar dari suatu bahaya yang mengancam dirinya. Berarti dengan pengertian sujud syukur ini, sujud syukur itu berarti ada beberapa kriteria. Apa kriterianya kira-kira? Kriterianya sujud syukur itu apa saja? Dilakukan satu, berarti dua kali tidak benar. Terus dilakukan di luar, terus karena memperoleh kenikmatan atau terhindar dari bahaya. Yaitu kriteria daripada sujud syukur. Lah, sujud syukur karena ini adalah suatu ibadah, pasti ada dalilnya. Tidak mungkin dalam beribadah, pada syariat Islam itu tidak mungkin ibadah tanpa dalil. Pasti ada dasar hukumnya. Apa? Dasar hukumnya adalah Al-Quran. Falkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Ini dalam ayat ini namanya fi'il apa ini? Fi'il amar. Uskur la taskur maskurun anak miskarone ora. Falkuruni ya berarti
Uzkur la tadkur. Nah, ini amar ini adalah amar lil wujub. Jadi syukur itu syukurnya hukumnya adalah wajib. Syukurnya lah. Terus kemudian sujudnya. Hukum sujud syukur adalah sunnah. Jadi syukurnya itu wajib, tapi sujudnya hukumnya sunnah. Ada dalilnya, ada hadis yang diriwayatkan dari Abi Bakrah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruh au busyira bihi kharra sajidan li syukrillah. Syukran lillah tabaraka wa taala. Diceritakan dari Abi Bakrah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang kepadanya sesuatu yang menggembirakan, maka dia langsung tunduk dan bersujud sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada perbedaan antara syukur dan sujud syukur. Syukur hukumnya, sujud syukur hukumnya. Dan kalau ada pertanyaan, syukur hukumnya wajib, sujud syukur hukumnya sunnah. Sehingga orang itu ketika mendapat kenikmatan tidak ada kesempatan untuk sujud, maka dia juga tidak perlu sujud. Wah nih, baju saya ini terkena najis. Saya mendapat kenikmatan, roh anak wong wae duit 5 miliar umpama. Apakah saya langsung sujud? Tidak, karena kondisinya tidak memungkinkan. Lambene kena najis. Tidak ada tempat yang suci. Jadi tidak disunahkan untuk sujud, cuma ada kesunahan yaitu membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kemudian sebab-sebab sujud syukur. Orang sujud syukur itu pasti ada sebabnya. Sama pernah lihat televisi? Tahu nggak? Delok TV tahu nggak? Ada acara uang kaget. Uang kaget. Sing wae duit ki lanang wedok. Sing wae duit cowok apa cewek? Terus sing biasane diwehi cowok apa cewek? Yang memberi uang laki-laki, yang diberi uang perempuan. Begitu dapat uang 13 juta untuk dibelanjarkan dalam waktu 40 menit, ya, langsung dia nangis, nubruk sing wae, kemudian sujud. Seraruh madepe nendi sing sujud suci atau tidak, kita tidak tahu. Nah, ini contoh-contoh sujud yang tidak benar. Makanya kita nanti harus mengetahui sebab-sebab sujud syukur. Sebabnya dan juga beberapa syarat-syaratnya. Sebab-sebab sujud syukur. 1. Mendapat kenikmatan dari Allah Ta'ala. Apa saja? Kenikmatan dari Allah yang kita disunahkan sujud syukur apa saja? Dapat rezeki, apa nih? Dapat hadiah, apa lagi? Dapat kirimane kebablasan, biasanya 500.000 malih 1 juta. Ya.
Itu penyebab daripada sujud syukur. Lah, cuma ada kenikmatan yang setiap hari kita peroleh apa? Kesehatan, ora tahu loro untu blas. Ini adalah juga kenikmatan dari Allah. Perlu sujud enggak? Tidak. Kalau yang apa jenenge kalau kenikmatan itu selalu setiap menit, setiap detik itu tidak perlu sujud syukur. Sujud syukur yes, tinggi sujud tok. Saiki gone mateng sujud. Tanganku kayak penak sujud. Mripatku nggih nyawang penak sujud. Rantek entek. Nomor 2, baru terhindar dari bahaya. Seperti selamat dari angin puting beliung, selamat dari letusan gunung Merapi, selamat dari tsunami, selamat dari gempa. Ini ya. Terus kemudian melihat orang yang cacat akal maupun badannya. Lah nek wong akalnya cacat. Jenenge apa? Namanya apa? Orang yang cacat akal itu namanya apa? Gila. Orang gila. Itu kita disunahkan untuk sujud syukur. Kalau kondisinya memungkinkan. Terus kemudian melihat orang yang melakukan maksiat dengan terang-terangan. Mulai dolan ning Bali ning Kuta, terus kemaksiatan ngene, ya sujud ning Bali. Sujud ora? Itu kalau memungkinkan, kalau melihat kemaksiatan yang jelas, itu kalau memungkinkan kita juga sujud. Tapi kalau kemaksiatannya itu setiap detik ada, tiap menit ada ya tidak, hanya disunatkan satu kali saja. Nah ini nanti kita akan mengetahui sujud-sujud siapakah yang benar dan sujud-sujud siapakah yang salah. Pokok memenuhi syarat sujud syukur, maka sujudnya pasti sah. Syaratnya apa saja? 1. Suci dari hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Jadi harus punya wudhu. Zaman dapat kenikmatan, dapat berita gembira dari orang tuanya, ditelepon bapake, adikmu wedok, adikmu lanang, adik sing nomor 9. Ini kan seneng adik wakeh dari dewi lanang. Kita langsung sujud kalau memenuhi syarat nomor 1, suci dari hadas. Terus kemudian nomor 2, suci dari najis, baik pada badan, pakaian maupun tempat kita berpijak, ini juga harus suci, pakaian suci, badannya juga suci. Nomor 3, menutup aurat. Auratnya harus tertutup. Kalau perempuan ya sepodo karo orang sholat, ya auratnya apa? Semua badan kecuali wajah dan telapak tangan. Terus kemudian menghadap ke arah kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat, maka sujudnya tidak memenuhi syarat. Berarti tidak sah. Nomor 5, tidak ada jarak yang panjang di antara sujud dan sebabnya. Maksudnya apa? Harus spontan. Ngerti ya, spontan ya. Begitu dapat kenikmatan, langsung
sujud. Saiki oleh duit. Oleh duit. Nek wong nyaur utang, Pak, nyaur utang 5 miliar ngono umpamane. Ini dapat kenikmatan. Terus 2 hari lagi saya baru sujud. Benar enggak? Benar enggak? Tidak benar. Jadi saiki oleh ya sekarang sujud. Ora saiki omahe selamat dari puting beliung. Terus kemudian 3 hari kemudian lagi sujud. Oh iya ya, aku ndek ngilek ya. Oleh duit, lali gak sujud saiki ya. Ini tidak begitu. Jadi tidak ada jarak yang panjang antara sujud dan sebabnya. Nah, kemudian untuk melakukan sujud yang benar, ini ada namanya rukun sujud syukur. Nomor 1, takbiratul ihram. Takbiratul ihram bersamaan dengan niat. Ya, niat saya akan sujud syukur. Takbiratul ihramnya sama dengan takbiratul ihram sholat. Podo. Nah, sama. Oke. Begini, benar enggak? Posisi seperti ini benar apa enggak? Salahnya di mana? Kurang deh. Kurang? Begini. Ini posisi jempol diletakkan sejajar dengan telinga yang bawah. Nah, hanya kira-kira. Ini yang sesuai dengan beberapa kitab-kitab salaf. Ada yang enak sing sujud takbir. Enak sing macam-macam. Itu yang benar adalah begini. Takbirnya sama seperti takbirnya orang sholat. Cuma dalam sujud ini tidak diharuskan berdiri. Tidak ada, ya, rukun berdiri tidak ada. Jadi nomor 1 adalah takbiratul ihram bersamaan dengan niat. Kedua, sujud 1 kali. Sujudnya seperti sujudnya orang sholat, sama. Setelah sujud, duduknya langsung duduk tawaruk apa duduk iftiros? Duduknya duduk iftiros apa duduk tawaruk? Duduk tawaruk itu sing ndi? Tahiyat akhir, ya. Duduknya adalah duduk tawaruk. Setelah itu tidak perlu at-tahiyatul mubarakatus, tidak perlu tahiyat, tidak perlu tasyahud, langsung salam. Nah, terus kemudian bacaan sujudnya Yes. Nah, ini bacaan sujud syukur.
Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul. Baca bersama-sama. Sekali lagi. Ya, terima kasih. Ini sangat mudah dihafalkan. Dibaca 20 kali pasti hafal. Ya. Ini doa sujud. Kalau tidak hafal, kalau belum hafal bagaimana Pak? Apakah boleh sujud syukur bacaannya diganti seperti sujud biasa? Boleh. Cuma ini yang lebih afdol. Nah, sekarang ini. Ini menurut sampean yang paling benar ini sujud yang mana? Yang mana? Ini. Ya. Kalau ini benar apa salah? Salahnya di mana? Salahnya di mana? Lah itu loh nggak sajadah. Ini pakai sajadah ini. Nah. Ini juga benar. Cuma kita tidak tahu ki batal apa gak wonge mari numpak. Jarang. Nek najis apa? Ya. Terus ini ada lagi. Ini sangat islami ini. Tapi benar apa enggak ini? Salahnya di mana? Yang salah tempat. Karena tidak jelas kesuci. Iki. Sampai Sandio Mane sampai main sepak bola ini. Bukan, Mesir. Namanya Sandio Mane Nih. Ini juga ini orang mu'alaf ini. Ini mu'alaf. Koncone Muhammad Salah. Ya. Jadi ini juga belum dibenarkan karena apa? Tempatnya ini juga tidak jelas kesuciannya. Saya kira ini mungkin ada pertanyaan dari anak-anak tentang materi. Gak ada? Paham? Saya kira cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.